Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Elena Chandra dengan NIM 14014222068 dari Rombel B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan multikultural guna untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Setiawan, SSN MHum. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat kebudayaan, hakikat pendidikan multikultural, teori pendidikan multikultural, pendekatan pendidikan multikultural, karakteristik pendidikan multikultural, problem pendidikan multikultural di Indonesia, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural, dan yang terakhir perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang hakikat kebudayaan. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu apa belum kebudayaan itu apa? Jadi, kebudayaan atau budaya merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar atau tanpa dipikirkan. Semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, kebudayaan dapat dilakukan oleh seorang manusia atau sekelompok sehingga tidak hanya menyangkut hasil karya manusia, kebudayaan justru juga menyangkut keberadaan manusia yang datang membawa pengaruh tingkah laku. Nah, tadi teman-teman udah tahu tentang kebudayaan. Sekarang kita membahas tentang unsur-unsur dari kebudayaan itu sendiri. Menurut Bronislaw Malinowski Surjono tahun 2015 menyebutkan unsur-unsur kebudayaan yaitu yang pertama, sistem norma yang menunjukkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekitar. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat lembaga atau petugas pendidikan termasuk keluarga merupakan lembaga pendidikan utama. Yang keempat, organisasi kekuatan. Jadi, unsur-unsur kebudayaan mempunyai makna bahwa setiap masyarakat mempunyai unsur-unsur kebudayaan yang mencakup norma, kerjasama, pengetahuan, agama, pencarian hidup, kesenian, dan nilai pada akhirnya yang diwujudkan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang wujud dari kebudayaan. Nah, kebudayaan mempunyai 3 wujud menurut penjelasan Kojiningrat tahun 2015. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud dari kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia ke dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan sebagai sesuatu yang kompleks dari ide, gagasan, norma, dan peraturan yang bersifatnya abstrak. Jadi, wujud kebudayaan keberadaannya di masyarakat tersebut serta ada dalam pikiran setiap warga masyarakat. Jadi, kebudayaan yang ideal dapat pula disebut sebagai adat tata kelakuan atau biasa dikatakan dengan adat istiadat, yaitu sebagai tata kelakuan yang mengatur dan mengendalikan serta memberi arah perbuatan manusia yang di dalam masyarakat. Kebudayaan fisik merupakan seluruh hasil fisik karya cipta manusia berupa benda-benda yang dapat kita lihat. Oke teman-teman, materi yang kedua kita akan membahas tentang hakikat pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu apa belum pendidikan itu apa? Jadi, pendidikan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang yang terdapat di dalam 3 aspek
pada kehidupan, yaitu yang pertama ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan multikultural yaitu keragaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda di dalam suatu negara. Jadi, pendidikan multikultural yaitu merupakan sebuah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik atau masyarakat tanpa memandang gender, kelas sosial, kelompok etnik, ras, dan karakteristik kultural mereka guna mendapatkan pendidikan di sekolah dengan layak. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan multikultural. Yang pertama ada pengembangan literasi etnik dan budaya, yang kedua pengembangan pribadi, yang ketiga klarifikasi nilai dan sikap, yang keempat kompetensi multikultural, yang kelima kemampuan keterampilan dasar, yang keenam persamaan dan keunggulan pendidikan, yang ketujuh memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yang kedelapan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh, yang kesembilan memiliki wawasan literasi budaya bangsa sebagai warga dunia, dan yang kesepuluh yaitu hidup berdampingan secara damai. Fungsi dari pendidikan multikultural sendiri yaitu yang pertama memberikan konsep diri yang jelas, yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, dan yang ketiga membantu memahami bahwa konsep antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, dan yang keempat membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan, dan yang terakhir yang kelima yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Oke teman-teman, materi yang ketiga yaitu tentang teori pendidikan multikultural. Untuk teori yang pertama yaitu menurut Horace Kellen. Jadi, menurut Horace Kellen, teori pendidikan multikultural menegaskan bahwa jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi nilai-nilai, budaya itu dapat disebut pluralisme budaya. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Jadi, Kellen mencoba mengekspresikan bahwa masing-masing kelompok etnis dan budaya di Amerika Serikat itu penting, dan masing-masing berkontribusi unik menambahkan variasi dan kekayaan budaya, misalnya dari bangsa warga Amerika. Nah, dari teori Kellen ini mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakat. Oke teman-teman, teori yang kedua yaitu menurut James Ebeng. James Ebeng itu sendiri dikenal sebagai perintis dari pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatiannya difokuskan ke dalam pendidikan. James Ebeng sendiri menjelaskan bahwa siswa harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan. Mereka juga harus aktif di dalam mendiskusikan konstruksi pengetahuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Jadi, siswa harus diajarkan juga dalam menginterpretasikan sejarah masa lalu dan dalam pembuatan sejarah sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Siswa itu sendiri perlu diajarkan bahwa mereka juga sebenarnya memiliki interpretasi sendiri tentang peristiwa masa lalu yang mungkin penafsirannya itu berbeda dan bertentangan dengan penafsiran orang lain. Jadi, mereka harus menjadi pemikir yang kritis dengan selalu menambah pengetahuan dan keterampilan disertai komitmen yang tinggi. Dan itu semua diperlukan untuk berpartisipasi dalam tindakan demokratis. Dengan landasan ini, mereka dapat membantu bangsa ini mengakhiri kesenjangan antara ideal dan realitas. Oke teman-teman, teori yang ketiga yaitu menurut Bill Martin. Bill Martin itu sendiri menjelaskan bahwa seluruh isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat atau teori sosial. Nah, Bill Martin itu sendiri mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda pula.
Jadi, masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Bill Martin sendiri memandang bahwa perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai ditemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Jadi untuk mencapai tujuan itu sendiri sangatlah dibutuhkan adanya komunikasi antar berbagai segi pandang yang berbeda. Oke, untuk teori yang keempat yaitu menurut Martin J. Beck Matustik. Menurut Martin J. Beck Matustik berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Jadi Matustik mengatakan bahwa semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Jadi, Matustik mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik. Nah, sebuah karya Plato yang berjudul Republik bukan hanya memberi norma politik dan akademis klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dicita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas. Ia yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, yaitu tentang multikulturalisme lokal yang saling berkaitan secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Oke, untuk teori yang kelima yaitu menurut Judith M. Green. Judith M. Green itu sendiri menjelaskan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di Amerika Serikat. Negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya yang dominan. Amerika sendiri memberikan tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Nah, jadi kelompok yang memperoleh kekuatan dan kekuasaan membawa pengaruh seperti peningkatan upah dan keamanan kerja. Nah, bangsa ini pun selalu memandang pendidikan sebagai cara perubahan yang efektif, baik secara personal maupun secara sosial. Oke teman-teman, materi yang keempat yaitu tentang pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Dalam mengkaji sebuah pendidikan, James Banks mengemukakan 4 pendekatan dalam pendidikan multikultural itu, yaitu yang pertama ada kontributif. Kontributif itu sendiri yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menyeleksi buku-buku teks wajib atau anjuran dan aktivitas-aktivitas tertentu seperti hari-hari besar, kenegaraan, dan keagamaan dari berbagai kebudayaan. Yang kedua, aditif, yaitu bentuk penambahan muatan-muatan, tema-tema, dan perspektif-perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasarnya. Yang ketiga, yaitu transformatif, yaitu mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum atau membuat kurikulum baru di mana konsep-konsep, isu-isu, tema-tema, dan problem-problem didekati dengan pendekatan mukaran atau perbandingan untuk memperbarui pemahaman dan berbagai perspektif serta sudut pandang. Yang keempat yaitu aksi sosial. Nah, aksi sosial itu sendiri yaitu merupakan mengkombinasikan pendekatan transformatif dengan berbagai aktivitas untuk melakukan perubahan sosial. Jadi, tujuan utama dari pendekatan-pendekatan ini yaitu untuk menyiapkan peserta didik memiliki pengetahuan, nilai, keterampilan, bertindak, dan peran aktif dalam perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional, maupun sosial. Nah, karakteristik dari pendidikan multikultural itu sendiri terdapat 3. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya.
Yang keenam yaitu tentang problem pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, ya untuk problem pendidikan multikultural di Indonesia itu sendiri, yang pertama ada problem kemasyarakatan multikultural. Nah, di dalam problem kemasyarakatan multikultural itu sendiri terdapat yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, kurang kokohnya nasionalisme. Yang ketiga, fanatisme sempit. Yang keempat, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, untuk problem yang kedua yaitu tentang problem pelaksanaan pembelajaran multikultural. Yang pertama yaitu kurang mengenal budayanya sendiri. Yang kedua, kurang menguasai struktur dan budaya etnis peserta didik. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Oke teman-teman, untuk problem yang ketiga yaitu tentang problem penyakit budaya. Nah, di dalam problem penyakit budaya itu sendiri terdapat yang pertama yaitu prasangka, yang kedua stereotip, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat rasisme, yang kelima diskriminasi, dan yang keenam kambing hitam. Untuk materi yang ketujuh, kita akan membahas tentang pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, di dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia itu sendiri terdapat 5, yaitu ada pengembangan kurikulum, yang kedua peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan, yang ketiga pengembangan sistem pengelolaan pendidikan, yang keempat pengembangan sistem pendidikan yang tinggi, dan yang kelima penyamaan persepsi masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, pendidikan multikultural merupakan gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Yang kedua, pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi. Yang ketiga, pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Dan yang keempat, berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan dari pendidikan multikultural yaitu menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang kelima yaitu pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakang. Nah, teman-teman, selanjutnya materi yaitu tentang bangunan paradigma pendidikan multikultural. Jadi, pendidikan multikultural yaitu merupakan jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural itu sendiri mentransformasikan kesadaran yang memberikan ke arah mana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Yang keempat, yaitu pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimbang semakin membesar. Yang kelima, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru pedagogik, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Oke teman-teman, materi yang ke-8 yaitu tentang peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Jadi, sekolah itu sendiri sebagai sistem sosial pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, di mana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada satu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. Nah, pendidikan multikultural perlu dikembangkan di dalam sekolah, yaitu yang pertama, untuk perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua hak di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam kerancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat
demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Yang kelima, lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai perilaku serta komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. Yang keenam, kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Di dalam pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu dikonsepkan ke dalam 5 dimensi. Yang pertama, integrasi konten. Yang kedua, proses penyusunan pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi prasangka. Yang keempat, pedagogi kesetaraan. Dan yang kelima, budaya sekolah yang memberdayakan. Nah, di dalam itu sendiri terdapat 3 sasaran pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan identitas kultural merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberdayakan diri sendiri, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk mengembangkan ke hal yang lebih baik. Terakhir, materi tentang perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Nah, di dalam pembelajaran berbasis budaya itu sendiri merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan serta pengembangan pengetahuan. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, serta belajar berbudaya. Nah, yang ketiga yaitu belajar dengan budaya. Terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Jadi, belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam bentuk perwujudan budaya. Dalam belajar dengan budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar, menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep atau prinsip dalam suatu mata pelajaran, yaitu serta menjadi konteks penerapan prinsip atau prosedur dalam suatu mata pelajaran. Demikian presentasi tentang materi pendidikan multikultural dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang telah saya lakukan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.